Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Fauzi dengan NIM 283000163 dari kelompok 1, 6 data 1. Ingin mengerjakan tugas UAS dengan metode Holt linear. Pertamanya, membuat kolom periode dengan cara alt IJ tulis periode. Yang satu, ubah general. Oke, ini tinggal copy aja ke bawah, dan di bawahnya ditambahkan berapapun. Oke. Nah, untuk memulai Holt linear method, ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Oke, tinggal di Ctrl X aja. Oke, di sini. Nah, di sini alfa dan betanya saya menggunakan 0,506. Nah, betanya 0, pertama-tama di smoothing of data kita menggunakan D3, dengan D3 harganya, dan kemudian smoothing of trendnya yaitu dari harga yang periode 2 dikurangi dengan harga periode pertama. Dan di smoothing of data kita menggunakan rumus alpha 4 kalikan dengan harga periode kedua ditambah dalam kurung 1 min alpha F4 dikali dalam kurung smoothing of data tambahkan smoothing of trend. Oke, sudah nemu. Kemudian di smoothing of trend yang periode kedua tambahkan rumus lagi dengan cara beta F4 kalikan dalam kurung smoothing of data min smoothing of data yang periode pertama 1 min 1 min beta kalikan dengan smoothing of trend. Oke, sudah ini forecast. Di forecast rumusnya smoothing of data yang periode 2 tambahkan smoothing of trend periode kedua juga dikalikan 1. Kemudian rumus di sini dikopikan ke bawah. Oke, sudah dikopi. Nah, di sini smoothing of data dan smoothing of trendnya dihapus saja. Oke. Di sini kita perlu untuk membuat trend setnya. Saya menggunakan trend set di periode ke 48.
tinggal ganti warna aja menjadi hijau. Nah, sebelumnya di bawahnya saya sudah memiliki analysis of error-nya. Sudahnya itu ke tahap menentukan error. Menentukan error itu caranya di kolom test set yang paling awal masukkan rumus harga kurangi dengan forecast. Oke. Di sini absolute percentage error-nya PS error dibagi dengan harga dikalikan dengan 100. Oke. Tinggal dikopikan lagi ke di forecast-nya berupa rumus routing of error di E122 F4 plus routing of trend di F4 juga dikalikan dengan dalam kurung periode keberapanya kurangi dengan ini C123 122 di F4 lalu dikopikan ke bawah. Oke, di test periode menggunakan rumus yang periode di test set paling awal dan lagi yang test set yang akhir. Jadi ketemu test periodenya 48 sampai 120 di periode tersebut. Dan errornya tinggal average dari error. Dan absolute percentage errornya average dari absolute percentage error dibagikan dengan 100. Oke, diganti dengan persen. Nah, jika teman-teman ingin membuat MAPE-nya paling sedikit, ini saya menggunakan solver untuk di objektifnya di MAPE dengan min dan ranging variabelnya pada hasil alfanya titik koma beta. Tinggal di solve alfa dan betanya dapat berapa untuk MAPE-nya paling sedikit. Nah, demikian kita lihat MAPE-nya di 6%.
bukan di 3%. Kemudian bikin tabel pada harga jangan lupa dihilangin grandernya. Kemudian select data, garisnya diberi nama harga, add pada forecast, garis keduanya dinamakan aja forecast, garis value-nya di forecast yang paling awal sampai terakhir. Oh, bentar. Ini ada kesalahan. Lagi. Coba lagi. 0,01 tadi dari value. Oh. Oke, di sini terlihat tabelnya mengikuti jejak yang terakhir. Biru itu tabel harga, oranye itu tabel forecastnya, yang dimana tabel forecastnya itu menurun untuk peramalan hari-hari berikutnya. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan dengan teman saya untuk yang data mingguan. Terima kasih. Maka nama saya Raniza Pravisya dengan NIM akhir 149 dari kelompok 1 kelas 6 data 1. Kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan teman saya. Kali ini merupakan bagian mingguan. Yang pertama, kita melakukan periode dengan cara ALT IC. Dan kita tulis periode di sini. Kemudian kita ubah ke general. Copy ke bawah. Nah, kita copy alpha dan betanya dari slide sebelumnya. Kita copy aja. Bagian smoothing of data, kita ambil harga yang dari periode pertama. Lalu bagian smoothing of trend, harga periode kedua dikurangin harga periode pertama. Selanjutnya di bagian smoothing of data yang kedua, sini kita ambil alpha, kemudian di string, lalu dikali harga periode kedua, kemudian ditambah U kurang alpha lagi, string, dikali smoothing of data, kemudian ditambah smoothing of trend. Kemudian di smoothing of trend betanya di string,
kemudian dikalikan counting of data periode kedua, dikurang counting of data yang pertama, kemudian dijumlah data lagi, kemudian di strip kali counting of trend yang pertama. Selanjutnya di bagian forecast yang kedua ini, yang keempat, ini counting of data periode kedua ditambah counting of trend periode kedua dikali 1, lalu dikopikan ke bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainur Rasyid Arham dari kelas Data 1, kelompok 1 dengan NIM 129. Di sini saya melanjutkan hasil pengerjaan teman saya untuk bagian mingguan. Karena metode pengerjaan harian, mingguan, dan bulannya menggunakan metode yang sama, saya mengambil rumus dari hasil pengerjaan teman saya yang sudah selesai di harian. Pertama-tama kita kopikan hasil rumusnya untuk bagian error dan absolute percentage errornya. Karena saya sudah mengambil tes periodnya dari awal tahun hingga akhir data yang tersedia. Saya warnain hijau ini seperti ini, kemudian rumusnya dikopikan ke bawah seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk tes period di sini saya kasih batasan atau garis saja supaya lebih jelas. Untuk selanjutnya saya tambahkan untuk prediksinya selama 10 hari ke depan. Oke, selanjutnya gunakan rumus lain untuk melakukan forecasting. Karena sudah ada hasil pengerjaannya dari teman saya di harian dengan metode yang sama, saya ngambil rumusnya dari sini. Kopikan dulu. Nah, untuk 10 hari ke depan tinggal kopikan ke bawah. Seperti ini. Kemudian saya ambil dari sini saja daripada mengetik kelamaan. Nah, ini untuk tes periodnya kita sesuaikan dengan yang kita tes. Yaitu 100 ke 122 sebagai tes periodnya, kemudian ME-nya dari H100 ke H22 ini 19. Selanjutnya AP-nya dari 100 ke 122% seperti ini. Kemudian untuk menambahkan chartnya kita masuk sini ke line. Like data, kita editkan dulu, gunakan harga, kemudian tambahkan forecastnya, datanya sebagai berikut, dan klik OK. Hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk pengerjaan bulanan akan dilanjutkan teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dimas Kurniawan.
NIM 283.131 kelas 6 data 1. Saya di sini akan membuat prediksi harga saham BCA menggunakan metode Hodge linear. Periodenya bulanan. Jadi untuk sekarang saya akan menambahkan tabel periodenya dulu. Untuk kolom tabelnya saya akan menggunakan dari yang periode mingguan. Untuk alfa dan beta saya juga menggunakan dari yang mingguan, periode mingguan. Untuk smoothing of data saya menggunakan rumus untuk smoothing of trend D4 min D3 untuk E4 1 min D. Untuk smoothing of trend Oke. Lalu untuk forecast menggunakan rumus oke, seperti ini, langsung saja ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk error dan absolute percent error akan diajukan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Dominikus Edu Christian, NIM 121 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan teman saya untuk menghitung error dan absolute percentage error. Di sini saya akan menghitung peramalan untuk 10 bulan ke depan. Untuk tes period, di sini kami menggunakan periode 71 sampai 120. Pertama kita tandai dengan warna lain. Kemudian selanjutnya kita menghitung error. Untuk error, kita menggunakan rumus data dikurangi forecast. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian selanjutnya untuk absolute percentage error, kita menggunakan rumus absolute error dibagi data dikali 100. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian selanjutnya untuk menghitung MAPE kita perlu data. Di sini saya copy dari yang mingguan. Untuk tes period di sini periode 71 sampai 120. Ini kita edit. Kemudian untuk mean error ini kita sesuaikan, yaitu rumusnya average dari error.
Ini langsung kita blok, enter. Kemudian untuk min absolute percentage error atau MAP, di sini sama rumusnya. Kita menggunakan average. Average dari absolute percentage error dibagi 100. Di sini didapat nilai MAP 3%, jadi masih bisa ditoleransi karena di bawah 10%. Selanjutnya saya akan menghitung forecast untuk periode 121 sampai 130. Di sini menggunakan rumus smoothing of data, kita string ditambah smoothing of trend, kita string dikali periode dikurangi periode sebelumnya, kita string, kemudian enter. Kemudian langsung kita tarik ke bawah. Setelah kita dapatkan data forecast, kemudian terakhir kita akan buat grafik. Pertama kita select data harga, kemudian insert to the lines, dan di sini kita select data. Pertama kita ubah nama data harga, kemudian di sini kita tambahkan data forecast. Dan kita oke. Maka akan didapat grafik ramalan seperti berikut.